Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan. Si bapak bernama Eric, istrinya bernama Simon, beserta kedua anak mereka. Ternyata keluarga itu berasal dari Belanda dan hendak pindah ke Prancis. Singkat cerita, mereka udah sampai di sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu adalah peninggalan ibunya Simon yang udah lama meninggal. Karena rumah itu udah lama gak ditinggalin, makanya perlu direnovasi di beberapa bagian. Mooi gemaakt met dat? Ja, een beetje misschien. Wat gooi je nou? Ja, weet je moet ook een beetje doorheen. Besoknya, terlihat Simon sedang berbelanja di sebuah supermarket bersama kedua anaknya. Saat Simon lagi memilih-milih barang, dia dihampiri oleh seorang pemuda tampan mirip Alucard sepatu mana plus pelem shot. Simon nampak terpesona melihat ketampanan pemuda mirip Alucard tersebut. Karena terlalu terpesona, Simon ini nggak sadar salah satu anaknya hilang. Tentu saja dia panik setelah tahu anaknya nggak ada satu. Dia keliling-keliling ke seluruh supermarket buat nyariin anaknya itu, tapi nggak ketemu. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang datang sambil membawa anaknya itu. Simon langsung berlari memeluk anaknya dan berterima kasih kepada pria itu. Ze was op de speelgoedafdeling. Oh, Malam harinya, Eric, Simon, dan kedua anaknya pergi ke warung buat makan malam bersama. Tapi pas masuk ke warung, semua pelanggan yang ada di sana melototin Eric dan keluarganya. Bahkan saat memesan makanan, pegawai di sana memperlakukan keluarga Eric dengan tidak sopan. Tak lama kemudian, pria yang tadi siang nemuin anak mereka di supermarket datang menghampiri meja mereka. Di sini kita tahu jika pria itu bernama Peter. Setelah mengobrol panjang lebar, ternyata Peter ini juga berasal dari Belanda. Pagi harinya Peter berkunjung ke rumahnya Eric dan Simon. Setelah melihat-lihat, Peter ngasih tahu cara renovasi rumah tersebut agar kelihatan bagus dan layak huni. Karena merasa Peter adalah orang berpengalaman dalam bidang itu, Eric dan Simon menyewanya sebagai mandor dalam proyek renovasi rumah mereka. Moeilijkste klus is de elektriciteit. Moeten we vergunningen voor aanvragen. Wordt een hele klus, maar kun je mij ook. Je zult er geen spijt van krijgen. Tak perlu menunggu lama, Peter langsung memanggil para tukangnya dan ternyata salah satunya adalah pria yang mirip Alucard yang ditemui Simon di supermarket waktu itu. Kue apemnya Simon pun langsung becek setelah melihat pemuda itu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kita tahu jika pemuda mirip Alucard skin Lightborn itu bernama Michael. Scene berpindah dan terlihat Simon sedang memotong kayu. Michael melihat itu dan bilang ke Simon kalau caranya salah. Lalu Michael ngajarin Simon cara memotong kayu yang benar. Simon diam aja dan malah senang ketika Michael memegang-megang tangannya. Isi. Malam harinya, Eric, Simon, dan Peter menghabiskan waktu bersama di sebuah api unggun. Di sini, Simon ini udah mulai curiga jika Peter ini adalah orang yang ruwet. Tapi tidak dengan Eric. Dia malah percaya sama Peter dan menganggap jika Peter adalah orang yang tepat untuk membantu mereka merenovasi rumah. Bahkan, Eric membocorkan rahasia kepada Peter bahwa sebenarnya Simon ini memiliki uang miliaran euro di rekening banknya hasil warisan dari ibunya. Pas udah di rumah, tentu saja Simon sangat kesal karena Eric membocorkan rahasia itu kepada Peter, orang yang baru mereka kenal. zeg niet tegen een aannemer hoeveel geld je hebt. Klik. Beschrijf. Pagi harinya, pas Simon lagi masak, Eric datang dan meminta uang 150 juta euro. Eric bilang jika uang itu akan digunakan oleh Peter buat beli bahan-bahan bangunan buat renovasi rumah. Tentu saja Simon jadi tambah kesal sama Eric dan Peter. Tapi dengan terpaksa Simon memberikan uang itu juga. Lalu Simon dibuat kesal lagi oleh Eric dan Peter karena mereka merubah denah rumah peninggalan ibunya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Malam pun tiba dan kebetulan banget Simon dan Michael sedang berduaan aja. Karena suasana sangat mendukung, Michael mulai melancarkan serangannya terhadap Simon. Tapi Michael masih bisa menahan diri dan gak jadi melakukan percocotan tanaman. Tentu saja hal itu malah bikin Simon bad mood karena udah basic tapi ditinggalin. Besoknya terlihat Eric, Simon, dan kedua anak mereka sedang berjalan-jalan di pasar. Ternyata Peter juga ikut jalan-jalan sama mereka. Di sana Peter memperkenalkan Eric dan Simon kepada wali kota di sana. Eric pun menjadi semakin percaya dengan Peter dan menganggap Peter adalah orang penting di sana. Tapi tidak dengan Simon, dia tetap menaruh kecurigaan terhadap Peter. Ditambah, Simon bertemu dengan seorang wanita dan wanita itu menyarankan agar Simon segera menjauhi dan tidak berurusan dengan Peter. Scene berpindah dan terlihat Simon pergi berduaan sama Michael untuk nyari bahan bangunan. Tapi ternyata toko bahan bangunannya lagi tutup karena lagi sholat Jumat. Akhirnya Michael ngajain Simon makan di warung di pinggir danau. Di sana mereka makan sambil bercanda berdua. Dan karena terbawa suasana, secara spontan, mereka melakukan pertukaran jigong. Anjay. Sejak kejadian itu, Simon gak bisa berhenti memikirkan Michael.
Bak pepatah pucuk dicinta ulam pun tiba. Pas Simon lagi kasmaran sama Michael, tiba-tiba Eric meminta izin buat keluar kota selama beberapa hari. Tentu saja Simon menjadi senang karena bisa menghabiskan banyak waktu dengan Michael. Tak lama setelah Eric pergi, saudaranya Simon yang bernama Susan datang untuk membantu Simon. Lalu pada malam harinya, saat Simon lagi mandi, tiba-tiba Michael udah ada di belakangnya. Saat mereka hendak melakukan percocok tanaman, tiba-tiba ayah Simon memanggilnya dan mereka pun gak jadi melakukan perbaku genjotan. Lalu terlihat Simon yang hendak pergi sama Susan. Tiba-tiba Michael datang dan bilang kalau dia mau ikut untuk membeli kebutuhan bangunan. Simon mengizinkan Michael buat ikut bareng mereka. Pas di tengah jalan, Simon meminta Susan buat turun di jalan. Akhirnya di mobil tinggal Simon dan Michael aja, dan mereka pun melakukan percocok tanaman. Sejak hari itu, perselingkuhan Simon dan Michael semakin menjadi-jadi. Simon seolah-olah lupa jika dia adalah wanita yang sudah bersuami. Beberapa hari berlalu dan terlihat Susan akan segera pulang. Nah, pas Susan meluk Simon, dia berbisik jika sebenarnya dia tahu perselingkuhannya Simon dengan Michael. Simon hanya terdiam 1000 bahasa setelah perselingkuhannya diketahui oleh saudaranya. Setelah Susan pergi, Simon langsung menemui Michael dan ingin hubungan gelap mereka diakhiri karena udah ketahuan sama Susan. Meskipun berat, tapi mereka harus segera mengakhirinya. Sebelum Simon pergi, mereka menyempatkan diri buat melakukan pertukaran jigong. Singkat cerita, kini Eric udah balik dari luar kota. Saat Eric dan Simon sedang makan bareng Peter, Simon dipaksa oleh Eric dan Peter untuk membuat bungalow di halaman mereka yang luas itu. Tentu saja Simon menolak ide tersebut karena menurutnya itu hanya akal-akalannya Peter untuk menguras semua warisan ibunya Simon. Tapi Eric terus memaksa hingga terjadilah peradu bacotan antara suami istri tersebut. Besoknya pas Simon lagi masak, tiba-tiba dia merasakan mual. Pas dites ternyata benih yang ditanam oleh Michael di ladangnya Simon berbuah. Jadi kini Simon mengandung anaknya Michael. Pas baru nyampe rumah, Peter datang dan ngajakin Simon ngobrol berduaan aja. Peter menunjukkan semua foto-foto perselingkuhannya Simon dengan Michael. Peter juga mengancam akan memberikan foto-foto itu kepada Eric jika Simon tidak menyetujui proyek bungalow tersebut. Karena takut rumah tangganya hancur, Simon pun dengan terpaksa menyetujui proyek tersebut. Tanpa berlama-lama, Peter segera menyuruh para tukangnya untuk memulai proyek tersebut. Simon hanya diam aja dan gak bisa ngomong apa-apa melihat Peter mengacak-acak rumah warisan peninggalan almarhum ibunya. Singkat cerita, proyek bungalow itu udah selesai dan diadakan pesta perayaan di rumahnya Peter. Semua orang penting di kota itu hadir dalam pesta tersebut. Pas Simon lagi memesan minuman, dia melihat-lihat foto di dinding yang memperlihatkan kedekatan Peter dan Michael. Simon langsung ngeh kalau selama ini Michael bekerja sama dengan Peter untuk menjebaknya. Zag hij er als kind onschuldig uit, hè? Lalu terlihat Simon yang menemui Michael. Di sini Michael berusaha menjelaskan jika cintanya dia ke Simon ini tulus. Tapi Simon yang udah kadung sakit hati nggak mau dengerin penjelasan Michael lagi. No! Hari-hari dilalui oleh Simon dengan rasa penyesalan. Karena nggak mau hidup seperti itu, Simon bilang ke Eric kalau proyek yang dikerjakan oleh Peter hanyalah untuk menguras warisan ibunya Simon aja. Singkat cerita, terjadilah perdebatan antara Eric dan Peter. Dan karena Simon udah kadung gede banget sama Peter, dia pun mendorong Peter hingga menyebabkan dia meninggal. Ternyata Michael melihat kejadian itu, tapi Michael nggak mau ngelaporin Simon ke polisi karena rasa cintanya. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk membuang jasadnya Peter ke tempat terpencil. Dalam perjalanan pulang, Eric bilang ke istrinya jika sebenarnya dia curiga Simon ini selingkuh dengan Michael. Tapi Eric yang belum punya bukti yang cukup, dia nggak mau menuduh wanita yang paling dicintainya tanpa bukti. Layaknya peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitu juga yang dialami Simon kali ini. Meskipun dia udah membuang jasadnya Peter ke tempat terpencil, tapi beberapa hari kemudian polisi datang dan menangkapnya. Kini Simon harus rela menghabiskan sisa waktunya di balik jeruji. Tapi beberapa hari kemudian Simon dibebaskan. Ternyata Michael menyerahkan diri dan bilang ke polisi jika dialah yang telah membunuh Peter. Hal itu dilakukan agar Simon bisa bebas dan kembali melanjutkan kehidupannya. Simon pun sadar jika cinta yang diberikan oleh Michael adalah cinta yang tulus. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita.